Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma aslih niyatina, Allahumma aslih niyatina. Allahumma aslih niyatina waslih dzurriyyatina ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah serta taufiknya kepada kita sehingga pada detik ini kita masih diberikan dua kenikmatan yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Segala puji tentunya milik Allah Subhanahu wa taala atas pemberian kesehatan terus-menerus kepada kita agar kita dapat melaksanakan segenap aktivitas ibadah kita di setiap hari sampai kita bertemu dengan al-yaqin, yaitu maut. Kemudian salawat dan salam kita tersembahkan kepada junjungan kita, baginda yang mulia, baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Seyogianya kita mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas serta menjelaskan peristiwa terkait Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menjelaskan Bai'atul Aqabah, satu peristiwa yang bersejarah pembaiatannya Nabi oleh ahlu Yathrib, yang nantinya mereka ini menjadi kaum Ansar, dan Yathrib pun dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya menjadi Madinatun Nabawiyah atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada tahun ke-11 kenabian, Nabi SAW bertemu dengan 6 orang penduduk Yathrib pada musim haji. Jadi Nabi, kebiasaan beliau adalah mendakwahi orang-orang yang datang dari segala penjuru, ya, pada musim haji. Sehingga Nabi SAW mendakwahi mereka, mengenalkan Islam kepada mereka, lalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada mereka, dengan harapan mereka dapat menyambut dakwah Nabi kita SAW dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada musim haji berikutnya, tahun ke-11, tahun ke-12, ya, maka berkumpullah kurang lebih 12 orang laki-laki dari penduduk Yathrib yang merupakan 7 di antara mereka wajah-wajah baru yang tidak bertemu dengan Nabi pada tahun ke-11 dari kenabian pada musim haji tahun yang lalu. Mereka yang wajah-wajah baru ini adalah yang pertama Mu'adz bin Al-Harith, yang kedua Zakwan bin Abdul Qais, yang ketiga Ubadah bin As-Samit, yang keempat Yazid bin Tha'labah, yang kelima Al-Abbas bin Ubadah, yang keenam Abu Al-Haytham, dan yang terakhir adalah Uwaim bin Sa'idah. Jadi mereka bertemu dengan Nabi SAW di sisi Bukit Aqabah di Mina. Ya, mereka lalu membaiat beliau seperti baiat yang dilakukan oleh kaum wanita kepada beliau ketika penaklukan kota Mekah nantinya. Ya, kemudian diriwayatkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari, beliau meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit, karena Ubadah hadir pada bai'ah Al-Aqabah yang pertama ini, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, kemarilah berbaiat kepadaku
untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak berbuat dusta yang kamu buat-buat antara tangan dan kakimu, dan tidak durhaka terhadapku dalam hal yang ma'ruf. Siapa saja di antara kamu yang menepati, maka Allah lah yang akan menganjar pahalanya. Dan siapa saja yang melakukan sesuatu dari hal itu, lalu diberi sanksi karenanya di dunia, maka itu adalah penebus dosa baginya. Siapa saja yang mengenai sesuatu dari itu, lalu Allah tutup aibnya, maka urusannya tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia menghendaki, maka dia akan mengazabnya kelak di akhirat, dan jika dia menghendaki pula, maka dia akan memaafkannya kelak di akhirat. Lalu Ubadah bin As-Samit berkata, lalu aku membaiat beliau atas hal itu. Jadi klausul baiat yang pertama. Jadi baiat yang pertama ini disebut juga dengan baiatul aqabah al-ula. Ya. Maka beliau katanya membaiat Nabi berserta dengan 12 orang laki-laki pada tahun ke-12 Hijrah itu. Inilah klausul dan poin-poin baiat mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah berakhirnya ayyamut tasyrik pada musim haji tahun ke-12 tersebut, maka mereka pun pulang ke daerah mereka di Yathrib. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus bersama mereka seorang duta Islam yang pertama. Jadi dai pertama di dalam Islam adalah sahabat Nabi yang mulia yang bernama Mus'ab bin Umair al-Abdari. Nah, beliau mengutus Mus'ab ini bersama orang-orang yang telah membaiat beliau tadi di Bai'atul Aqabah yang pertama, dengan tujuan agar supaya Mus'ab ini ya membimbing mereka terhadap al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i yang biasa ya nanti dikenal dengan al-ahkam asy-syar'iyyah, ya hukum-hukum diantaranya adalah bagaimana menjalankan Islam dengan benar, kemudian salat dengan benar, ya. Lalu Mus'ab ini adalah seorang pemuda yang tampan juga, kemudian bersuara merdu. Di antara tujuan lain adalah agar supaya Mus'ab ini membimbing dan mengajari mereka membaca Al-Quranul Karim dan menjelaskan kepada mereka tafsir daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim tersebut. Maka Mus'ab sebagai imam, ya dijadikan sebagai imam sehari-hariannya untuk mengimami mereka-mereka yang telah beriman kepada Allah dan telah berbaiat tadinya pada Bai'atul Aqabah al-Ula. Tujuan lainnya juga Mus'ab selain membimbing yang sudah beriman adalah agar supaya mengajak penduduk-penduduk Yathrib yang masih dalam keadaan musyrik, ya itu mengajak mereka untuk memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Mus'ab pun ya singgah terlebih dahulu ke kediaman As'ad bin Zurarah, ya. Lalu keduanya menyebarkan Islam kepada para penduduk Yathrib dengan sungguh-sungguh dan penuh vitalitas. Mus'ab ini dikenal sebagai muqri, yaitu orang yang ahli mengaji dan bacaannya pun merdu. Salah satu cerita kesuksesan yang amat menawan dari dirinya adalah saat suatu hari As'ad bin Zurarah mengajak beliau ikut serta menuju perkampungan Bani Abdul Ashhal. Pada suatu hari As'ad bin Zurarah ini merupakan ya seorang yang telah mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah salah satu pemuka penduduk Yathrib, ya. Kemudian pada suatu hari ya As'ad bin Zurarah ini mengajak Mus'ab bin Umair untuk mendatangi ya Bani Abdul Ashhal dan perkampungan Bani Zuruf, ya, Zufur. Ya. Lalu keduanya lantas memasuki sebuah kebun milik Bani Zufur dan duduk-duduk di tepi sebuah sumur yang disebut dengan Marak.
ketika itu beberapa orang dari kaum muslimin berkumpul di tempat mereka, ya. Saat itu Sa'ad dan Mu'adz dan Usaid, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudzair yang merupakan pemimpin kaum mereka dari Bani Abdul Ashhal, ya, masih dalam keadaan kesyirikan. Nah, tatkala ya mereka berdua ini Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudzair ini mengetahui keberadaan Mus'ab bin Umair dan Sa'ad bin Zurarah, maka mereka pun berdiskusi berdua, yaitu Sa'ad dengan Usaid ini. Lalu Sa'ad mengatakan kepada Usaid, "Wahai Usaid, pergilah engkau menemui mereka berdua, yaitu Mus'ab dan As'ad. Nah, sesungguhnya mereka telah ya membodoh-bodohi orang yang bodoh di antara kita, lalu mengajak kepada agama baru mereka. Oleh sebab itu, kalau bukan karena ada hubunganku dengan As'ad, ya, yaitu hubungan keluarga, maka niscaya aku akan membereskan perkara ini," katanya. Lalu Usaid pun berangkat, ya, menemui mereka berdua. Lalu dari kejauhan ketika sudah terlihat Usaid ini datang menghampiri mereka, maka As'ad mengabarkan kepada Mus'ab bin Umair, "Wahai Mus'ab, ini yang datang ini adalah kepala suku daripada Bani Al-Ashhal dan Bani Zurf," ya. Lalu dia pun tersenyum setelah sampai, ya, Usaid itu di hadapan mereka lalu berdiri serta kemudian menghardik dan memaki mereka, ya. Lalu keduanya tersenyum. Lalu Mus'ab mengatakan kepada kepada Usaid, "Duduklah, ya. Aku akan menjelaskan kepadamu perihal tentang apa yang aku bawakan." Maksudnya adalah dakwah yang dia dakwahkan. Seandainya engkau mendapatinya ada kebaikan di dalamnya, maka terserah kepadamu, engkau terima ataupun kau tinggalkan. Maka kemudian dia pun, ya, menancapkan tombaknya lalu duduklah mendengarkan Mus'ab bin Umair, ya, menjelaskan tentang agama Islam, kemudian membacakan beberapa penggalan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian dia pun, ya, terpesona dengannya, ya. Lalu dia pun menyatakan, "Kalau seandainya seseorang ingin memeluk agama kalian, apakah yang harus ia lakukan?" Lalu Mus'ab bin Umair mengatakan, ya, kepada Usaid, "Maka hendaklah dia mandi, kemudian memakai pakaian yang bagus, lalu dia mengucapkan kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lalu setelah itu dia salat 2 rakaat. Lalu dia pun, si Usaid ini pun tadinya diperintahkan oleh Sa'ad, ya, untuk membubarkan mereka dan berhenti daripada aktivitas dakwah mereka, tetapi sampai di sana malah dialah yang luluh. Kemudian, ya, dia menacakan keislamannya. Lalu setelah dia mandi, kemudian memakai pakaian, lalu dia bersyahadatain, lalu dia salat 2 rakaat. Setelah itu dia pun pulang menjumpai Sa'ad yang memerintahkannya tadi. Sampai di sana kemudian, ya, si Sa'ad berkata bahwa wajahnya tidak seperti wajah yang tadi ketika berangkat hendak menemui orang-orang yang beriman. Ya, sudah berubah tampilan dan raut serta rona wajahnya, bahwa sekarang sudah mulai berseri-seri begitu. Kemudian sampai, ya, dia kepada Sa'ad, ya, lalu ditanyai oleh Sa'ad, "Apa yang engkau perbuat terhadap mereka?" Lalu dia menceritakan apa yang terjadi. Setelah itu kemudian dengan penjelasan Sa'ad tersebut, dengan penjelasan Usaid tersebut, maka Sa'ad pun emosi, lalu, ya, marah besar. Lalu dia pun marah. Kemudian setelah itu dia nyatakan untuk pergi sendiri menemui Mus'ab dan As'ad bin Zurarah
di tempat mereka. Kemudian peristiwa ini akan kita lanjutkan setelah ya beberapa yang lewat berikut ini. Ikhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, setelah Sa'ad bin Mu'az ini memutuskan untuk mendatangi keduanya, ya, yaitu Mus'ab dan As'ad di tempat kediaman mereka, ya. Kemudian sampainya di sana, ya, Sa'ad ya marah-marah lalu memaki mereka. Lalu Mus'ab berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, "Sudikah kiranya Anda duduk dulu dan mendengarkan? Jika Anda berkenan, Anda boleh terima, dan jika Anda tidak berkenan, kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak Anda sukai itu." Itu tawaran Mus'ab kepada Sa'ad bin Mu'az yang datang dengan marah gitu ya. Lalu dia berkata, "Baiklah, aku setuju," katanya. Lalu dia pun menancapkan tombaknya lalu duduk. Mus'ab mulai memaparkan kepadanya tentang Islam dan membacakan ayat Al-Quran. Sa'ad berkata, "Demi Allah, kami sudah mengenal Islam di wajahnya yang berseri-seri dan bersinar sebelum dia berbicara." Saat ini ketika melihat wajahnya Mus'ab, karena Mus'ab bin Umair ini duta pertama Islam yang diutus Nabi tadi, merupakan seorang pemuda yang sangat tampan, ya. Wajahnya tampan, perawakannya ya ideal, kira-kira begitu. Maka ketika orang melihat wajahnya saja, itu sudah senang melihatnya sebelum dia mulai berbicara. Nah, itulah yang diungkapkan oleh Sa'ad. Nah, ketika itu dia bertutur, saat ini bertutur lagi, "Apa yang kalian lakukan bila kalian masuk Islam?" Setelah dijelaskan oleh Mus'ab kepadanya tentang Islam dan dibacakan kepadanya Al-Quran, ya, maka dia pun langsung luluh hatinya dan tampaknya dia pun tersihir. Maka kemudian dia terpikat dengan Islam lalu bertanya, "Kalau seseorang mau atau hendak masuk Islam, agama kalian," katanya, "apa yang mesti dilakukannya?" Maka keduanya menjawab, "Anda mandi, membersihkan pakaian, kemudian mengucapkan syahadat dengan syahadat al-haq, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat, maka dia pun melakukan hal itu." Nah, boro-boro dia datang untuk marah-marah, ternyata setelah tibanya di hadapan mereka, maka dia pun tersihir, ya, terpesona dengan Islam dan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Mus'ab bin Umair di hadapannya. Maka dia pun akhirnya memeluk Islam. Ya. Setelah itu dia meraih tombaknya, mencabut tombaknya tadi, lalu beranjak menuju tempat kaumnya berkumpul. Tatkala mereka melihatnya, ya, berkatalah mereka, "Demi Allah, sungguh dia telah pulang dengan penampilan yang berbeda dengan saat pergi tadi." Ketika dia pergi menemui Mus'ab dan As'ad bin Zurarah, maka ya mukanya ya terlihat ya sangat buram, bengis, marah begitu. Tetapi ketika pulang menemui kaumnya setelah dia nyatakan keislamannya di hadapan mereka berdua, maka penampilan dan raut serta rona wajahnya berseri-seri, berbeda dengan ketika dia tadi berangkat menemui keduanya. Ketika dia sudah berdiri di hadapan kaumnya, dia berkata, "Wahai Bani Abdul Ashhal, bagaimana pendapat kalian terhadap diriku?" Dia bertanya gitu kepada kaumnya. Lalu mereka pun menjawab, "Anda pemimpin kami, orang yang paling utama pendapatnya di antara kami."
Lalu dia pun berkata lagi, sesungguhnya haram bagiku berbicara kepada kaum laki-laki dan kaum wanita di kalangan kalian hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wah, di sini ya Sa'ad bin Mu'az ya mengultimatum, menyeru tentunya ya kaumnya, semua mereka baik laki-laki maupun perempuan untuk memeluk agama yang baru yaitu agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak ada seorang pun dari mereka, baik laki-laki maupun perempuan, melainkan menjadi muslim dan muslimah kecuali seseorang yang bernama Usairim. Ya, ada namanya Usairim, dia saja yang telat masuk Islamnya, dia nanti kelak masuk Islam hingga pada saat perang Uhud dia baru masuk Islam ketika itu, kemudian ikut berperang dan terbunuh padahal dia belum sempat sujud satu kali pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu dia seorang pengantin baru ya. Ketika sudah melaksanakan syahadat pada petang harinya, lalu malam harinya dia berkumpul dengan istrinya, lalu keesokan subuhnya diumumkanlah ya untuk berjihad, berangkat ke perang Uhud bersama kaum muslimin yang lainnya, sampai-sampai dia belum mandi junub. Lalu diambilnya peralatan perangnya ketika sesaat setelah dikumandangkan atau diumumkan seruan untuk berjihad fi sabilillah di perang Uhud, dia pun belum sempat mandi junub. Kemudian dia langsung menuju ke barisan kaum muslimin, kemudian berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mati syahid, Usairim ini, di perang Uhud. Lalu dia dilihat oleh Nabi sesaat setelah perang terjadi, ya, selesai, maka Nabi SAW memerintahkan untuk ya mencari ya jasadnya Usairim ini. Lalu ditemukanlah jasadnya, lalu Nabi SAW menyaksikannya telah dimandikan oleh para malaikat ya. Lalu Nabi SAW mengatakan tentang Usairim ini, amila qalilan wa ujira katsiran. Dia beramal sedikit. Bayangkan setelah dia mengucapkan syahadat di petang harinya, lalu berkumpul bersama istrinya di malam hari karena dia adalah aris ya, pengantin baru, lalu keesokan subuhnya dikumandangkan berjihad, lalu dia terbunuh mati syahid di medan jihad. Itulah disebutkan oleh Nabi SAW, dia ini beramal sedikit tetapi diberikan pahala dan ganjaran yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Mus'ab pun ya masih tinggal di rumah As'ad bin Zurarah guna mengajak manusia untuk masuk Islam, hingga hasilnya tidak satu kabilah pun dari kabilah Ansar kecuali di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan yang telah masuk Islam. Dalam hal ini hanya kabilah Bani Umayyah bin Zaid, kemudian Khatmah dan Wa'il yang belum ya. Hal ini disebabkan karena ada seorang penyair mereka yang bernama Qais bin Al-Aslad yang menghalang-halangi keislaman mereka sementara mereka amat menaati perintahnya. Barulah pada perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah nantinya mereka ya masuk Islam. Kemudian ya setelah itu Mus'ab bin Umair kembali ke Mekkah lalu menceritakan ya peristiwa-peristiwa keislaman penduduk Yathrib pada waktu itu kepada Nabi SAW. Kemudian pada musim haji berikutnya tahun yang akan datang, tahun ke-13 daripada kenabian Nabi SAW, maka datanglah pada musim haji tersebut 73 orang dari penduduk Yathrib dan berbaiat kepada Nabi SAW dan menyatakan keislaman mereka. Lalu 73 orang ini ya mereka berbaiat disebut dengan peristiwa Bai'atul Aqabah Al-Kubra atau yang disebut dengan Bai'at Aqabah yang kedua.
Tadi yang pertama 12 orang, kemudian tahun musim haji berikutnya itu Bai'at Aqabah yang kedua itu berjumlah 73 orang. Ya. Maka 73 orang itu, ya, 2 orang diantaranya perempuan, yaitu Nasibah Ummu Ammar dan Asma binti Amr, yaitu Ummu Mani'. Ya. Kemudian mereka berkumpul di celah bukit, ya, di Mina. Itu tepatnya adalah Aqabah itu dekat dengan lempar jumrah al-ula kalau sekarang di Mina itu. Kemudian Nabi SAW ya membaiat mereka pada malam yang hening, ya, di mana tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Maka Nabi SAW datang bertemu dengan mereka di Aqabah. Lalu pertemuan itu dibuka oleh paman beliau, ya, yang berbicara terlebih dahulu adalah paman beliau Al-Abbas. Pada waktu itu beliau belum masuk Islam, masih dalam keadaan musyrik. Tetapi karena membela dan memastikan keamanan dan keselamatan kemanakan atau keponakannya Nabi kita Muhammad SAW, maka beliau, ya, mendampinginya bertemu dengan penduduk Yathrib pada waktu itu. Kemudian Nabi SAW, ya, mencoba menjelaskan tentang Islam, lalu membacakan Al-Quran di hadapan mereka. Lalu, ya, berkatalah Ka'ab bin Malik, yaitu pentolan alias pimpinan mereka, ya, setelah Nabi SAW menjelaskan tentang Islam, kemudian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka Ka'ab bin Malik berkata kepada Nabi, ya, kami telah mendengar apa yang telah engkau utarakan, maka berbicaralah wahai Rasulullah, atau maksudnya adalah ambillah sumpah setia dari kami untuk dirimu dan Rabbmu sesukamu. Lalu berikutnya apa yang diuraikan oleh Al-Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan, ya, bahwa poin-poin dan klausul-klausul baiat pada Bai'atul Aqabah yang kedua ini adalah poin-poin berikut ini. Yang pertama adalah untuk mendengarkan dan taat atau loyal, baik di dalam kondisi semangat maupun malas. Kedua, untuk berinfak di dalam masa sulit maupun mudah. Ketiga, untuk berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Keempat, untuk senantiasa tegak di jalan Allah tanpa mempedulikan celaan orang-orang selama dilakukan di jalan Allah. Artinya tanpa mempedulikan celaan orang-orang yang mencela. Lalu yang kelima, untuk membelaku, kata Nabi, manakala aku datang kepada kalian dan melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri kalian sendiri dan istri-istri serta anak-anak kalian. Maka Ka'ab bin Malik berkata, lalu Rasulullah SAW berbicara. Ka'ab ini meriwayatkan cerita ini karena dia sendiri yang langsung hadir pada peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua tersebut, dan dia sekaligus sebagai pimpinan mereka. Lalu Rasulullah SAW berbicara seraya membacakan ayat-ayat Al-Quran, berdoa kepada Allah dan mendorong mereka untuk masuk Islam, kemudian bersabda, aku membaiat kalian untuk melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Ya, lantas Rasulullah SAW, ya, mendengarkan, ya, pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Di antaranya adalah, ya, pertanyaan, ya, atau diskusi, ya, di antara Nabi dengan mereka. Ya, Ka'ab menjelaskan pada saat Al-Bara' berbicara kepada Rasulullah, tiba-tiba Abu Al-Haytham bin At-Tihan menyela, ya, atau memotong pembicaraan mereka berdua. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya terdapat tali persekutuan antara kami dan orang-orang Yahudi, dan kami akan memutusnya. Apakah kiranya bila kami lakukan hal itu dan kelak Allah memberimu kemenangan, engkau akan kembali lagi ke haribaan kaummu dan meninggalkan kami? Lalu Nabi SAW pun tersenyum, kemudian bersabda, bahkan
darah kalian adalah darahku, kehancuran kalian adalah kehancuranku juga. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dariku. Aku akan memerangi orang-orang kalian yang kalian perangi dan mengadakan perdamaian dengan orang-orang yang kalian ajak berdamai. Itulah jawab Nabi pada waktu itu. Kemudian kita akan lanjutkan penjelasan peristiwa berikutnya setelah yang satu ini. Ikhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Setelah terjadinya baiat Aqabah yang kedua dan pembaiatan pun telah dilaksanakan dan Nabi SAW membaiat dengan menyalami setiap orang laki-laki dan adapun 2 orang wanita di antara mereka tidak disalami tetapi hanya pembaiatan melalui lisan saja. Karena Nabi SAW tidak pernah bersalaman dengan wanita selain mahram beliau, ya, diriwayatkan seumur hidup beliau tidak pernah. Kemudian setelah itu Nabi SAW meminta dari mereka yang dari 73 itu agar menunjuk pimpinan-pimpinan kabilah mereka yang bakal akan diambil sumpah mereka di luar daripada baiat tadi, ya, bahwa 12 orang ini diminta oleh Nabi SAW agar supaya mereka yang bertanggung jawab untuk menyebarkan Islam di suku-suku dan kabilah-kabilah mereka. Lalu setelah terjadinya perundingan dan musyawarah di antara mereka, maka keluarlah 12 nama. Mereka itu adalah yang pertama As'ad bin Zurarah, ya, ini adalah teman dakwahnya Mus'ab bin Umair tadi ketika di Yathrib. Kemudian yang kedua Sa'ad bin Ar-Rabi', ketiga adalah Abdullah bin Rawahah, keempat Rafi' bin Malik, kelima Al-Barra' bin Ma'rur, keenam Abdullah bin Amr, ketujuh Ubadah bin As-Samit, kedelapan Sa'ad bin Ubadah, kesembilan Al-Mundhir bin Amr. Mereka yang 9 orang ini berasal daripada suku Khazraj. Lalu 3 orang selebihnya ini adalah berasal dari suku Aus. Mereka adalah Usaid bin Hudair, kemudian Sa'ad bin Khaythamah, kemudian yang terakhir adalah Rifa'ah bin Abdul Mundhir. Mereka yang 12 orang ini, Nabi SAW meminta dari mereka sumpah atau janji, pengambilan janji lain terhadap mereka ini sebagai para pemimpin pilihan yang diserahi tanggung jawab. Beliau berkata kepada mereka, kalian bertanggung jawab atas kaum kalian sebagaimana pertanggungjawaban kaum Hawariyin kepada Isa bin Maryam alaihi salam, sedangkan aku adalah penanggung jawab bagi kaumku, yaitu kaum muslimin. Mereka pun berkata, kami bersedia. 12 orang ini diibaratkan sebagai Hawariyinnya Nabi Musa alaihissalam yang menjadi tangan kanan dan penolong Nabi Isa. Begitulah keadaan mereka, begitulah diperumpamakan mereka ini. Kemudian setelah peristiwa tersebut, maka setan pun menyingkap perihal perjanjian Aqabah ini. Setan mengetahui perkumpulan Nabi bersama dengan 73 orang dari Yathrib yang telah berbaiat kepada Nabi. Lalu setan ini karena bila dia berubah wujud manusia, kemudian dia melaporkan kepada petinggi dan pemuka-pemuka Quraisy, maka habis waktu
ya. Istilahnya dia menjumpai mereka satu-satu saja, mungkin subuh pun telah tiba. Begitu kira-kira. Maka dia berteriak dari atas gunung, ya, salah satu gunung yang ada dekat Makkah, maka dia berteriak dengan suara yang sangat lantang, ya. Kemudian ya berkata dan memberikan kabar bahwa Muhammad telah melakukan pembaiatan yang menyebabkan nantinya ya kerugian yang sangat besar di pihak orang-orang Quraisy. Kemudian keesokan harinya ya maka datanglah segerombolan orang-orang pemuka-pemuka Quraisy ya ke kemah ya ke kem-kem ya orang Yathrib di Mina. Lalu dikumpulkanlah semuanya mereka, lalu ditanyailah ya satu persatu, apakah benar kalian telah berbaiat kepada kawan kami ini, maksudnya adalah Muhammad SAW. Kemudian tentu ya mereka ya melaksanakan ibadah haji itu dengan orang-orang yang kafir, belum beriman kepada Allah, ya, belum beriman kepada Nabi kita Muhammad dan belum masuk Islam. Mereka masih dalam keadaan musyrik, tetapi dahulu setiap orang mengagungkan Ka'bah. Lalu mereka juga bertawaf serta melaksanakan ibadah haji, walaupun mereka waktu itu belum mengenal agama Islam. Jadi bersama mereka itu yang 73 tadi, ada banyak lagi ya jemaah haji yang lainnya pada waktu itu, tetapi belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ketika itu mereka yang tidak berbaiat malam itu dikarenakan karena tertidur dengan lelapnya, maka mereka langsung ya membantah perkataan dan pertanyaan pemuka-pemuka Quraisy itu. Sungguh kami tidak mengetahui apa-apa, tidak ada kejadian apa-apa tadi malam kecuali kami sedang tidur terlelap sampai pagi. Ada yang membantah begitu. Kemudian pada waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dia adalah salah seorang pemuka ya kaum Yathrib. Dia juga membantah ya apa yang dituduhkan oleh pemuka-pemuka Quraisy terhadap mereka kalau mereka telah mengambil baiat daripada Muhammad SAW. Nah, dia mengatakan, sungguh aku ya akan melarang kaumku ya dari berbuat yang seperti itu. Bila mana di tempatku, sungguh aku adalah pemimpin mereka dan mereka tidak akan melakukan apa-apa ya bila tidak aku perintahkan. Kira-kira begitu. Lalu petinggi-petinggi Quraisy pun ya sudah yakin ya bahwa tidak ada terjadi pembaiatan antara Muhammad dengan penduduk Yathrib pada malam itu. Tetapi orang-orang yang beriman pada waktu itu hanya saling memandang di antara satu dengan yang lainnya seraya sambil tersenyum karena mereka ya tidak menjawab sama sekali, tetapi dijawabi oleh orang-orang yang musyrik ya yang tidak ikut baiat pada malam itu. Kemudian ya bubarlah majelis itu, para pemimpin-pemimpin Quraisy pun pulang ke Makkah dan pulang ke kediaman mereka masing-masing. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada peristiwa ya Bai'ah Aqabah yang pertama dan kedua ini ya, di sini ya ada secercah harapan bagi dakwah Islam untuk eksistensinya kemudian hari. Karena Nabi SAW telah mengambil baiat daripada sebagian pemimpin-pemimpinnya dan daripada sebagian penduduk-penduduk Yathrib pada waktu itu, maka kelak ya tempat hijrahnya Nabi adalah ke negeri mereka. Kemudian ikhwati fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah peristiwa ini, maka peristiwa berikutnya adalah kontingen-kontingen atau rombongan-rombongan pertama yang melakukan hijrah ke Madinah.
sebelum pada akhirnya Nabi SAW nanti memastikan dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya berhijrah menuju ke negeri Yathrib atau ke negeri Madinah. Ya. Mereka-mereka yang melakukan hijrah pertama kalinya ya ke bumi Yathrib adalah ya Abu Salamah. Abu Salamah ini ya terkenal bahwa beliau adalah di antara orang-orang yang beriman di periode Makkah. Kemudian beliau memiliki seorang istri yang juga ikut beriman dengannya. Lalu beliau memiliki seorang anak. Kemudian ya kisah daripada hijrahnya ya Abu Salamah ini ya sangat unik. Yaitu ketika dia ingin ya melakukan hijrah, maka dia mempersiapkan ya bekalnya. Lalu dia ya, menaiki ontanya dan berboncengan dengan istrinya dan membawa anaknya. Lalu setelah berjalan tidak ya jauh dari kediamannya, maka keluarga daripada istrinya Ummu Salamah ya melarang ya istrinya ini ikut serta bersamanya hijrah ke Madinah. Lalu terjadilah ya tarik menarik begitu ya bahwa keluarga dari istrinya ini tidak rela dan tidak diizinkan istrinya ini ikut serta bersamanya dengan ke Madinah melakukan hijrah, maka anaknya juga tidak ya diizinkan ya ikut serta. Maka ketika itu sebenarnya yang berselisih adalah keluarga Abu Salamah sendiri ikut pada perselisihan tersebut dan keluarga daripada istrinya Ummu Salamah juga ikut di dalam perselisihan tersebut. Maka istrinya berada dengan famili atau keluarganya ya dibawa ke perkampungannya Bani Sa'ad. Kemudian anaknya dibawa ke perkampungan ya keluarganya juga. Jadi terpisah mereka. Ya, Abu Salamah berangkat ke Madinah melakukan hijrah ya, menyelamatkan agama dan akidahnya ya dari orang-orang kufar Quraisy yang senantiasa setiap hari melakukan intimidasi, penyiksaan dan lain sebagainya, sementara istrinya bersama dengan kaumnya dan anaknya pun diasuh oleh keluarga Abu Salamah sendiri. Lalu berangkatlah Abu Salamah sendirian. Kemudian setelah itu pada akhirnya ya setelah ya berselang beberapa tahun, kemudian Ummu Salamah pun terus sedih dan tiada henti-hentinya, maka kasihanlah keluarganya, maka dia memerintahkan untuk menyusul suaminya ke Madinah. Kemudian pada akhirnya dia pun menyusul suaminya bersama dengan anaknya. Di antara kontingen yang lainnya yang melakukan hijrah untuk pertama kali adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini berhijrah setelah Rasulullah SAW ya hendak berhijrah. Ya, kaum kafir berkata kepadanya, saat kamu datang kemari sebagai pedagang, karena Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini, dia adalah Ar-Rumi, berasal daripada daerah kekuasaan Romawi. Datang dia ke Makkah untuk melakukan perdagangan. Lalu dia berdagang serta menghasilkan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Lalu dia bisa membangun rumah di Makkah, lalu dia memiliki ternak, lalu dia juga memiliki perkebunan dan lain sebagainya. Lalu ya saat kaum ya kafir ini mengetahui rencana hijrahnya, maka mereka mempreteli ya harta-hartanya dengan mengatakan, saat kamu datang kemari sebagai pedagang, kondisimu miskin dan hina, lalu hartamu menjadi banyak ketika berada di negeri kami ini, dan sekarang kamu telah mencapai kekayaan seperti kondisimu saat ini. Apakah setelah itu semua kemudian kamu akan kabur begitu saja membawa harta dan jiwamu? Demi Allah,
hal itu tidak boleh terjadi. Jadi orang-orang Quraisy ini menghalangi dia untuk membawa harta-hartanya berhijrah bersamanya. Dia berkata kepada mereka, bagaimana pendapat kalian jika aku serahkan semua hartaku kepada kalian, apakah kalian akan membiarkan aku pergi? Ya, mereka pun menjawab, baiklah. Ya, dia berkata lagi, sesungguhnya ya, aku telah menyerahkan hartaku ini kepada kalian. Ya, hal tersebut sampai ke telinga Rasulullah SAW dan beliau pun bersabda, mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan, mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan. Kemudian di antara kontingen yang melakukan hijrah untuk pertama kalinya adalah Umar bin Al-Khattab, ya, kemudian Iyash bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-As bin Wa'il, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang atau kontingen dan kelompok-kelompok yang melakukan hijrah pertama kali ke negeri Yathrib atau ke negeri Madinah Al-Munawwarah. Ikhwati fiddin, pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan perjalanan kisah kehidupan Nabi SAW pada pertemuan yang akan datang, yaitu hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW ke negeri Yathrib atau ke negeri Al-Madinah Al-Munawwarah. Sekian saja pertemuan ini. Ya, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.